Halo pecinta film, selamat datang di BSD Movie Recap. Nonton film yang masuk nominasi ajang penghargaan seringkali memberikan pengalaman berbeda. Namun tidak semua film pemenang penghargaan cocok untuk semua orang. Selera tetaplah subjektif. Ada juga banyak film berkualitas yang tidak mendapatkan penghargaan karena berbagai alasan. Pada Festival Film Indonesia 2024 yang pemenangnya telah diumumkan pada 24 November 2024, genre horor bersaing keras dengan genre drama. Banyak film horor Indonesia berhasil masuk nominasi, bahkan ada satu film yang memecahkan rekor dengan meraih 17 nominasi, terbanyak di antara genre lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa genre horor tak lagi dipandang sebelah mata. Legenda atau kisah hantu adalah 7 film horor yang sukses mencuri perhatian di FFI 2024. Jangan lewatkan daftar ini untuk dijadikan tontonan seru sekaligus menguji nyali Anda. Nomor pertama ada Siksa Kubur. Siksa Kubur mencatat sejarah sebagai film dengan nominasi terbanyak di FFI 2024, yakni 17 nominasi, termasuk film panjang terbaik. Film ini dibuat berdasarkan film pendek Joko Anwar tahun 2012 berjudul sama. Siksa Kubur menceritakan tentang perjalanan hidup dua kakak beradik, Sita yang diperankan Faradina Mufti dan Adil oleh Reza Rahardian, yang di masa kecilnya tiba-tiba menjadi yatim piatu karena bom bunuh diri. Sebelum terjadi peristiwa bom bunuh diri, pelaku memberikan rekaman kaset yang berisi suara orang yang sedang mengalami siksa kubur. Sita seumur hidupnya jadi memiliki tujuan hidup untuk mengungkap fenomena siksa kubur dan mencari makna sebenarnya dari keagamaan dan filosofi kehidupan. Tak hanya dari cerita, film ini spesial karena dihuni oleh berbagai aktor Indonesia pemenang penghargaan dari berbagai generasi. Di nomor 2 ada film Agak Lain. Film Agak Lain jadi satu-satunya film horor komedi yang masuk nominasi FFI 2024 seperti penulis skenario asli terbaik dan film pilihan penonton. Agak Lain juga berhasil merebut Piala Antemas 2024, yaitu penghargaan untuk film bioskop terlaris. Film ini dibintangi para komika terkenal dengan bintang utama Boris, Oki, Beneda, Indra Jegel. Agak Lain menceritakan tentang 4 sekawan tersebut yang memiliki usaha rumah hantu di sebuah pasar malam. Pengunjung masih saja sepi walaupun mereka telah merenovasi rumah hantu dan memperbaiki kostum mereka. Kehidupan mereka berubah ketika seorang pengunjung yang memiliki riwayat penyakit jantung terpaksa masuk ke sana dan meninggal di tempat. Buzzing Village The Curse Begins. Yang keempat ada Sehidup Semati. Sehidup Semati adalah film horor dengan sentuhan drama tragis yang mengangkat makna kehidupan berumah tangga, terutama dari sudut pandang perempuan. Cerita berpusat pada pasangan muda Renata yang diperankan Laura Basuki dan Edwin yang diperankan Aryo Bayu yang tinggal di sebuah apartemen. Sisi horor muncul dari keganjilan pola perilaku mereka dan suasana apartemen yang menyeramkan. Tema yang paling disorot dalam film ini adalah konsep ideal Renata, perihal hubungan pernikahan dalam ajaran agama Katolik dan pandangan sosial. Konsep tersebut menggambarkan sistem patriarki yang masih cukup kental terasa di masyarakat masa kini dan sangat menentang konsep emansipasi wanita. Hakikatnya posisi suami lebih tinggi dari istri, dan ketika istri dipukuli suami, itu berarti istri telah melakukan kesalahan. Konsep tersebut tidak mentolerir perilaku pelecehan atau penyalahgunaan status suami. Oleh tetangga apartemennya, Renata dan Edwin dikenal sebagai pasangan suami istri dengan pola perilaku dominan dan submisif. Renata terlihat sering menutupi memar pada wajahnya dengan make up, belum lagi luka di balik bajunya. Sedangkan Edwin selalu pulang larut malam, tak pernah terlihat keluar bersama istri dan selalu bersikap dingin. Konflik batin Renata memuncak ketika ia mulai sulit membedakan kenyataan, halusinasi, dan peristiwa mistis. Di tengah usahanya mengungkap rahasia kelam suaminya, ia sering melihat sosok wanita menyeramkan yang ternyata memiliki hubungan dengan masa lalu apartemen itu. Sehidup Semati masuk ke beberapa nominasi di FFI 2024 termasuk kategori film pilihan penonton. Di nomor 5 ada Sijin. Sijin merupakan adaptasi dari film Turki berjudul Sicin yang dirilis tahun 2014. Film tersebut sangat populer hingga memiliki 6 sequel. Film aslinya mengangkat mitos dan kepercayaan lokal Turki, membuat penonton sulit melupakan adegan-adegan intensnya.
Di awal perilisan Si Jin di Indonesia, film ini sempat menjadi kontroversi karena konsep Islamnya yang dianggap menyesatkan. Si Jin dengan baik mengadaptasi versi pertamanya ke dalam budaya Indonesia, menceritakan tentang kisah cinta terlarang Irma dan Galang yang berakhir mengenaskan. Keduanya adalah sepupu dan harus berpisah karena Galang sudah beristri dan memiliki anak. Namun, obsesi Irma untuk menjadi wanita satu-satunya di dalam kehidupan Galang malah semakin kuat. Dukun yang membantunya menawarkan santet mengerikan dibantu oleh jin. Sayang sekali sebuah plot twist membuat rencana Irma berakhir kacau, menghancurkan seluruh keluarga besarnya. Si Jin mendapatkan nominasi film pilihan penonton di FFI 2024. Di nomor 6 ada Kuyang, Sekutu Iblis. Kuyang Sekutu Iblis masuk nominasi FFI 2024 dalam kategori film pilihan penonton. Film ini diadaptasi dari novel Sekutu Iblis yang selalu mengintai, karya Ahmad Ben Bella yang terinspirasi dari pengalaman pribadi penulis saat menjadi guru honorer di Kalimantan. Kisahnya mengikuti pasangan guru honorer yang merantau ke desa terpencil di Kalimantan. Kehadiran mereka langsung disambut dengan beberapa legenda lokal seperti hantu kepala terbang dan hantu peti mati berjalan. Ketegangan meningkat ketika sang istri diketahui hamil. Penduduk desa percaya bahwa kedatangan wanita hamil dari luar pulau telah diramalkan dan janin bayi dapat digunakan untuk memperkuat ilmu hitam. Pasangan tersebut harus bertahan hidup di tengah serangkaian peristiwa mistis yang mengerikan. Di nomor 7 dan terakhir dari daftar ini ada Malam Pencabut Nyawa. Selain masuk nominasi film pilihan penonton, Malam Pencabut Nyawa juga mendapat nominasi untuk kategori efek visual terbaik. Film ini diadaptasi dari novel Respati karya Ragil JP. Cerita berpusat pada Respati yang diperankan oleh Devano Danendra, seorang siswa SMA yang tiba-tiba memiliki kemampuan untuk mengakses mimpi seseorang dan melihat pembunuhan yang akan terjadi. Ternyata kematian yang ia lihat dalam mimpi benar-benar terjadi di dunia nyata. Dibantu oleh kedua sahabatnya, Tirta yang diperankan Mika Herman dan Wulan Keisha Lefronka, Respati melakukan investigasi untuk mengungkap siapa dalang di balik kejadian tersebut. Visualisasi mimpi yang surreal dan sinematografi yang mencekam menjadi daya tarik utama film ini. Film ini juga mengingatkan kita pada film Freddy Krueger dan Agatha All Along. Dengan daftar film ini, SFI 2024 menjadi bukti bahwa genre horor Indonesia semakin matang, baik dari segi cerita maupun eksekusi teknis. Sekian video review kali ini dari BST Movie Recap. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Like kalau suka videonya dan subscribe BST Movie Recap untuk mengikuti hiburan seputar perfilman. Sampai jumpa di video berikutnya.